Shalom semuanya, selamat datang dalam ibadah kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, kabar kita dahsyat dan luar biasa. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya undang kita semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami pada hari ini. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
satu-satunya. Kau cukup bagiku, kau cukup bagiku. Yesus. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. Oh, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need.
Inilah iman percaya kami Tuhan. Sekali kami mengaku bahwa Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Sekali kami mengaku, Lord, I believe in you, I trust in you. Kami dapat memegang itu sampai akhir hidup kami. Biarlah kami percaya dan kami mengaku bahwa Kaulah satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik buat kami. Terima kasih Yesus. Dan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi juga kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali di minggu pertama di bulan Maret ini. Dan saya percaya kabar kita selalu baik karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Dan di bulan Maret ini kita akan mempelajari tentang 10 perintah Tuhan, yaitu yang kedua setelah di bulan Februari kita bersama-sama belajar tentang perintah Tuhan yang pertama. Dan saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya rindu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat segala berkat nikmat Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, dan kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan di bulan Maret ini kita berikan judul The Dangers of Idols, tentang bahaya di dalam berhala. Perintah Tuhan yang kedua. Dan kita tahu perintah Tuhan ada 10. Perintah yang pertama sampai dengan yang keempat ini berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Dan perintah selanjutnya kelima sampai ke-10 hubungan manusia dengan sesamanya. Dan yang Tuhan Yesus rangkum dalam hukum kasih, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Oleh karenanya gereja kita CBC kita mempunyai sebuah misi, yaitu love God, love people non-stop. Kita akan terus belajar mengasihi Tuhan, belajar mengasihi sesama, dan itu tiada henti. Dan sekarang kita belajar tentang perintah Tuhan yang kedua. Yuk kita lihat firman Tuhan Alkitab kita di dalam Keluaran 20 ayat yang keempat. Tetapi saya rindu kita baca sampai ayat yang keenam, supaya apa yang Tuhan sampaikan ini utuh di perintah yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ayat yang keempat mulai. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat yang keenam, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Puji Tuhan saudara, inti dari perintah yang kedua ini yaitu larangan untuk membuat patung dan menyembahnya. Jadi Tuhan melarang bangsa Israel untuk membuat patung dan juga menyembahnya. Nah, saya ingat saudara, pada waktu kami sekeluarga pindah ke rumah kami yang saat ini kami tempati kurang lebih 10 tahun yang lalu. Setelah kami persiapkan, kemudian kami mengundang, istilahnya open house atau apalah. Kami mengundang handetolan keluarga untuk bersama-sama.
mengucap syukur dan mendoakan rumah baru kami. Nah, pada waktu ada banyak tamu. Tetapi di antara tamu itu ada seorang ibu yang bertanya kepada saya. Dia sampaikan, "Pak Yusuf, rumahnya bagus, rumahnya indah, desainnya oke, bagus sekali. Tapi," nah ini saudara, kalau ada tapinya ini menjadi perhatian. "Tapi saya cari kok tidak ada salibnya." Begitu. Saya mikir, oh iya ya, saya cari. Iya ya, rumahnya nggak ada salibnya. Karena memang seperti biasanya rumah-rumah orang Kristen itu ada salibnya. Kemudian saya jawab, oh iya nggak ada salibnya, tapi salib ada di dalam hati. Nah, dengan bercanda saya sampaikan seperti itu. Kemudian dia bilang, "Jangan Pak, rumahnya dikasih salib supaya roh-roh halus itu tidak mau tinggal di rumah Bapak, supaya mereka pergi." Kemudian setelah acara berlalu beberapa hari saya merenung, saya mikirkan, apa benar ya dengan salib yang dipasang di dinding biasanya, kemudian pada waktu ada roh halus mau mendekat, lihat dulu langsung pergi. Saya mikir sepertinya tidak sepenuhnya benar. Apa yang dipikirkan oleh ibu ini menurut saya secara teologis mungkin ada benarnya. Artinya demikian, bahwa dengan ada salib di dalam diri manusia, orang Kristen khususnya, mereka jadi imannya itu semakin mungkin bertumbuh. Kemudian jadi ingat kepada Tuhan. Tetapi kalau sampai kepada kalimat yang dia sampaikan waktu itu, supaya roh-roh halus hilang, pergi dari rumah ini, itu yang menurut saya kurang bisa diterima. Dan firman Tuhan juga katakan jangan membuat patung-patung dan menyembahnya. Saya melihat justru dengan pemikiran seperti itu membatasi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bukankah Tuhan itu hadir tidak dibatasi dengan apapun, tidak dibatasi dengan ruang, tidak dibatasi dengan hal-hal yang benda-benda yang harus ada. Dan sampai sekarang rumah saya nggak ada salib, saudara. Tapi salib itu harus selalu ada dalam hidup saya dan keluarga saya. Karena memang saya tidak mengkultuskan barang yang berupa salib itu. Nah, berkaitan dengan konteks firman Tuhan di perintah yang kedua ini, justru saya melihat kalau kita memberhalakan barang-barang, apapun itu, termasuk mungkin yang seperti tadi salib, sesuatu yang ini Kristen. Ini sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan kalau kita melihat ada banyak di lingkungan orang Kristen, bukan saja salib kayu ya yang saya bilang, itu yang mungkin diberhalakan harus ada. Kadang juga kita tahu perjamuan kudus juga diberhalakan. Sampai dibawa ke rumah, kemudian dikatakan jadi obat dan sebagainya. Saya tidak menolak perjamuan kudus, saya sangat menghargai perjamuan kudus. Tetapi kalau materi itu sampai menjadi sebuah berhala, nah itu yang tidak boleh. Itu yang tidak diperkenankan oleh firman Tuhan. Ada juga orang-orang yang ingin didoakan oleh seorang pendeta. Kalau bukan pendeta itu yang mendoakan, mungkin tidak bisa sembuh. Nah ini juga nggak boleh. Bukankah setiap orang percaya yang berdoa Tuhan mendengar doanya? Juga kalau kita melewati mungkin di tempat yang dikatakan angker, kita harus bunyikan klakson 3 kali. Kalau enggak nanti rohnya ngikut. Nah ini juga nggak boleh. Ada juga kalau orang naik kendaraan kemudian ada kucing nyebrang. Apalagi kucing hitam terus ketabrak. Wah ini bisa sial. Saya bilang yang sial bukan kita. Yang sial kucingnya, kasihan dia ketabrak. Nah hal seperti ini, mitos-mitos seperti itu yang kita harus buang dalam hidup kita, dalam benih kita. Dan di dalam perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan ini, Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Mengapa saudara? Karena ini serangkaian dari tuntunan Tuhan, bangsa Israel keluar dari Mesir ke tempat yang Tuhan janjikan. Kita ingat ceritanya pada waktu Musa bernegosiasi dengan Fir'aun untuk keluar dari
Mesir, apa yang dikatakan? Aku akan beribadah kepada Tuhan. Aku akan beribadah di Gunung Sinai. Artinya apa? Tuhan ingin bangsa Israel yang dilepaskan Tuhan dari bangsa Mesir itu supaya beribadah secara layak kepadanya. Menyembah Tuhan dan bukan menyembah yang lain. Demikian juga kita saat ini, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ditebus oleh darah yang sangat mahal. Bukankah itu suatu kemunduran jika kita masih bergantung kepada materi-materi, benda-benda yang lain sehingga kita takut kalau tidak membawa benda itu? Hati-hati saudara, ini perintah Tuhan. Jangan sampai kita membuat benda-benda seperti itu, kemudian kita memberhalakannya. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam zaman Israel kuno, penyembahan kepada dewa-dewa itu sangat umum ditemui. Ada yang menyembah kepada kayu, kepada batu, maupun kepada logam dan sebagainya. Nah Tuhan tahu bangsa Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang seperti itu. Dan Tuhan tidak ingin bangsa Israel terbawa untuk menyembah berhala, untuk menyembah hal yang seperti itu. Makanya Tuhan berikan perintah itu. Tuhan lepaskan dari perbudakan supaya beribadah kepadanya. Dan Tuhan melarang bangsa Israel untuk menyembah patung. Tetapi saudara ya, ironisnya pada waktu Musa di atas diberikan 10 perintah Tuhan. Waktu itu bangsa Israel ngapain saudara? Di bawah. Menyembah patung lembu. Membuat patung lembu dan menyembah ini sangat mengesalkan hati Tuhan. Dan Tuhan ingin bangsa Israel ini benar-benar bertobat. Nah kemudian apa yang dilakukan ini sangat menyakiti hati Tuhan. Dan ada sebuah kalimat yang memang cukup menggelitik yang Tuhan sampaikan dalam 10 perintah ini. Di ayat yang kelima dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya. Kemudian kalimat berikutnya Tuhan katakan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Waktu saya baca ini, kok dikatakan Tuhan adalah Allah yang cemburu? Bukankah Tuhan sendiri mengajarkan jangan punya perbuatan daging, diantaranya iri hati atau yang disebut cemburu dalam Galatia? Tetapi setelah saya melihat dan saya pelajari, yang dikatakan Allah yang cemburu ini tidak bisa disamakan dengan cemburu sifat yang dikatakan perbuatan daging dalam Galatia 5 itu. Cemburu di sini yang Tuhan katakan yaitu menggunakan sebuah konteks, yaitu dosa dari manusia yang tidak menyembah kepada Tuhan. Yaitu dikaitkan dengan sebuah pernikahan. Realitas di dalam pernikahan. Bagaimana kalau pasangan itu berselingkuh? Tentu pasangan yang setia akan cemburu. Dan kita tahu bahwa gambaran Tuhan terhadap gerejanya kepada kita, selalu Tuhan gambarkan antara mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai perempuan. Dan Tuhan tidak ingin miliknya ini dia berselingkuh kepada Allah-Allah yang lain. Paulus ini juga katakan dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Artinya yaitu kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita mendua hati. Kalau di perintah yang pertama, Tuhan satu-satunya. Perintah yang kedua lebih jelas lagi. Jangan kepada barang-barang, jangan kepada benda-benda, jangan kepada pemberhalaan. Ya mungkin zaman kita tidak adalah berhala, tidak langsung antara saya menyembah patung, saya menyembah barang. Tidak saudara. Tetapi ada banyak hal yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Salah satu contoh tadi di awal yang saya sampaikan tentang patung salib. Tuhan tidak ingin seperti itu. Dan kemudian di kalimat berikutnya,
Tuhan katakan apa? Aku akan memberikan pembalasan. Yang Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Waduh saudara, kalau saya baca lagi dikatakan, Tuhan membalas sampai kepada keturunan ketiga dan keturunan keempat bagi mereka yang tidak setia. Apakah memang secara harfiah seperti itu? Sedangkan kalau kita lihat di dalam Yeskel 18 ayat 20, demikian, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah, kalimat berikutnya ini, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Mengapa justru Tuhan melanggar apa yang sudah tertulis itu juga? Sebab saya terlalu yakin firman Tuhan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan semua saling melengkapi, saling menunjang. Tidak ada ayat yang bertentangan. Ayat ini mengatakan anak-anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Demikian juga sebaliknya, ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Tetapi Tuhan kenapa di perintah yang kedua memberikan sanksi, yaitu pembalasan hingga keturunan yang keempat? Apa ini maksud Tuhan? Artinya saudara, Tuhan mau katakan kepada bangsa Israel, kepada Musa waktu itu, kemudian kepada bangsa Israel dan kepada kita semuanya, bahwa kita sebagai orang tua itu harus hidup benar. Pada waktu kita hidupnya tidak benar, kita tidak mengajarkan iman yang benar, kita tidak mengajarkan firman yang benar, maka kecenderungan anak-anak itu akan mencontoh apa yang kita lakukan. Pada waktu kita tidak memberikan contoh yang baik, maka contoh yang buruk itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Dan mereka akan kehilangan hal kebenaran. Tentunya kalau kebenaran itu hilang, mereka akan juga kehilangan keselamatan, kehidupan kekal. Kalau sudah seperti itu, sampai keturunan berikutnya akan terhilang. Bahkan kalau saya lihat tidak sampai keturunan keempat dan seterusnya. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Artinya kita sebagai pribadi, kita sebagai orang tua, kita harus belajar hidup taat kepada firman. Bangsa Israel diminta oleh Tuhan untuk terus taat. Kalau kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim, kitab Raja-Raja, bagaimana silsilah Raja-Raja. Pada waktu seorang raja itu nggak benar, kecenderungan anaknya mencontoh tidak benar. Maka semakin tidak benar, semakin jauh dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang membinasakan orang tersebut. Sangat disayangkan sekali saudara. Kembali kepada penyembahan berhala, patung-patung tadi itu. Ada ayat yang cukup memperjelas juga di dalam perjanjian baru. Saya dapatkan di dalam Roma pasal 1 ayat 22 sampai 23. Mengatakan demikian. Dikatakan demikian, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjala. Artinya apa? Tuhan yang kekal ini diganti oleh manusia dengan sebuah gambaran yang fana. Apa itu yang fana? Manusia, burung, binatang dan sebagainya. Dikatakan apa? Mereka orang yang bodoh. Nah, kemudian terus saya harus bagaimana menyembah Tuhan? Bagaimana saya memuji Tuhan? Kalau saya perlu harus bisa membayangkan
Tuhan yang bagaimana itu? Makanya saya beli salib. Saya bayangkan Tuhan di salib. Bahkan ada yang ada patungnya. Saudara, dengan jelas firman Tuhan mengatakan bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Dikatakan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, terus bagaimana? Berarti saya tidak bisa menyembah Tuhan Yesus. Atau orang yang menyembah Tuhan Yesus karena itu bukan roh, berarti saya menyembah berhala. Tentu saja itu tidak, saudara. Karena Tuhan Yesus ini adalah gambaran dari wujud Allah yang tidak terlihat. Maka Tuhan turun ke dunia. Tuhan Yesus turun ke dunia, menyatakan dirinya bagi kita. Sehingga kalau kita melihat Tuhan Yesus, itu sama juga kita melihat Allah. Dan saya perlu katakan kepada kita semua, Tuhan Yesus yang kita lihat di film-film itu gambaran dari manusia yang buat film. Kita belum tahu wajah Tuhan Yesus bagaimana. Dan kalau kita lihat dalam kitab Wahyu selalu tertulis penuh dengan kemuliaan seperti matahari. Dan memang tidak bisa terlihat. Jadi kalau kita melihat Yesus, itu kita melihat Allah. Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, barang siapa melihat, dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi di perintah Tuhan yang kedua ini, saya mau katakan, hati-hati dengan kita memberhalakan sesuatu berupa wujud barang. Lantas pertanyaannya, Pak, berarti kami tidak boleh membuat patung. Ini tidak sepenuhnya benar. Karena patung itu adalah bagian dari hasil dari seni. Jawabnya yaitu pada waktu kalau kita membuat patung, selama itu bernilai seni, itu bagian dari kreativitas, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita membuat patung kemudian sampai kita sembah dan patung itu harus di situ, nggak boleh geser, harus rapi, dibersihin seakan-akan itu kita diberikan roh. Wah, itu nggak boleh. Pak, kalau saya buat patung, saya kan kerjanya bikin patung. Saya seniman, saya bikin, meskipun itu saya tahu dibuat disembah gimana, sama saja. Karena dalam seperti itu kita ikut menyuburkan penyembahan berhala. Jadi hati-hati dikatakan jangan membuat patung, jangan menyembahnya, kita jangan sampai terlibat di situ. Nah, kemudian bagaimana dengan anting-anting, kalung salib? Saudara, kalau itu hanya sebatas hiasan dan juga pengingat kita akan pengorbanan Kristus, nggak ada masalah. Tapi jangan mengkultuskan, apalagi menyembah hal itu. Paham saudara di sini ya? Jadi jangan sampai kita menyakralkan sebuah barang. Sama saja kita menganggap dia itu seperti Tuhan. Sebab kehadiran Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh benda. Tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh ruang. Nah, seperti saat ini, sejak pandemi, kita setahun ya, kita beribadah secara online. Kita tidak datang ke gereja. Apakah kita tidak beribadah? Jawabannya tentu tidak. Kita tetap beribadah. Tapi kalau kita memberhalakan yang disebut gereja, artinya kalau tidak datang ke gereja kita tidak beribadah, itu yang juga salah. Tuhan memakai segala sesuatu, Tuhan memakai semua fasilitas untuk
kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Tuhan itu tidak diam di tempat-tempat buatan manusia. Kita lihat dalam Kisah Rasul 17 ayat 24 mengatakan demikian. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Tuhan tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Saya bukan anti gereja. Oh, saya sangat suka di gereja. Artinya kalau ibadah sedapat mungkin kalau bisa di gereja, di gereja. Tetapi saya mau katakan sesuai firman Tuhan ini, Tuhan tidak diam di suatu tempat. Karena dikatakan tadi Pak, Allah adalah roh. Sehingga dimanapun saat ini saudara berada, apapun keadaan saudara saat ini, atau bepergian, atau mungkin saat ini sedang sakit, terbaring sakit di rumah sakit, tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Tuhan roh. Jangan dibatasi oleh barang-barang, jangan dibatasi oleh tempat, jangan dibatasi oleh situasi. Jadi di perintah yang kedua ini kita paham saudara ya. Nah kemudian apakah benar sih berhala-berhala itu benar-benar mempunyai kuasa? Jadi tadi kalau kita ada orang menyembah patung, apa benar sih patung-patung itu mempunyai kuasa? Nah, ini saya juga perlu berhati-hati dalam menjawab hal ini, hal yang sering ditanyakan orang. Tetapi firman Tuhan sendiri menjelaskan dalam Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Panjang ayatnya. Itu dijelaskan. Saya baca, akan cepat ya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jelas saudara? Barang-barang benda-benda itu tidak mempunyai kuasa apapun. Hanya obsesi orang-orang yang menyembahnya itu yang mungkin menjadikan berhala tersebut terlihat berkuasa. Kalau ada orang dagang kemudian dikasih barang sesuatu supaya penglaris. Nah, saya sering lihat di toko-toko itu ada yang ini ada tangan gini saudara. Nah, tahu kan gini-gini. Saya pernah tanya, kenapa sih itu? Iya, supaya orang datang, dipanggil-panggil datang. Nah, itu pikiran dia yang mengobsesi. Saya pikir kalau gini-gini bukan cuma datang, mungkin juga ngusir, pergi gitu, sama aja saudara. Artinya berkat itu selalu datang dari Tuhan. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan roh-roh jahat. Kita lihat Ayub, kasus Ayub, peristiwa yang dialami. Tuhan izinkan ada roh-roh yang ingin mengganggu dia, tetapi Tuhan melindungi dia. Dan kita tidak perlu takut saudara. Karena apa? Karena dalam 1 Yohanes 4:4, roh yang ada di dalam kamu, di dalam kita, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sehingga saya mau katakan melalui ayat ini, kalau saudara di rumah masih punya barang-barang itu, saudara simpan, mungkin gak disembah, tetapi secara mistik mempunyai kekuatan. Kalau Anda pegang atau Anda lihat barang itu aman, Anda merasa kuat, segera tinggalkan. Jangan takut. Firman Tuhan dengan jelas katakan, roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semuanya, lebih besar dari roh-roh yang ada. Saya percaya Tuhan pasti kasih kekuatan. Berhala yang lain bisa tidak hanya berupa barang-barang, tetapi sebuah obsesi manusia. Saya ingin punya tubuh atletis, misalkan. Wah, maka dia berolahraga, mengkonsumsi ini,
Nah, dan itu menjadi fokus. Udah ibadah, waduh kalau ibadah ini jam ibadah berbenturan dengan saya harus olahraga ini. Karena ini penting. Karena di jam ini membentuk tubuh yang sehat. Maka saya tinggalkan ibadah. Nah itu sudah memberhalakan sesuatu. Sehingga mari saya percaya Tuhan selalu kasih hikmat kepada kita. Kita nggak perlu takut saudara. Dan kita lihat ayat yang ke-6 tadi. Di dalam Keluaran 20 kalimat yang terakhir dikatakan apa? Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Yakinlah kalau kita mentaati firman Tuhan, kita tidak membuat berhala dan menyembahnya, maka Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Gak perlu takut. Saudara harus ambil keputusan melepaskan hal-hal yang bukan dari Tuhan itu. Karena Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Roh yang dalam diri kita, roh Tuhan membangkitkan kekuatan. Sama Tuhan kita kuat, membangkitkan kasih dan apa? Ketertiban. Kita taat kepada Tuhan. Darah Kristus telah tercurah bagi kita. Pengorbanannya lebih dari cukup untuk menolong hidup kita. Jangan sampai kita mundur, bergantung kepada hal lain, kemudian kita takut kepada hal tersebut. Takutlah hanya kepada Tuhan yang memiliki hidup kita, yang berkuasa mengatur hidup kita. Percayalah, Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan di dalam serangkaian ibadah saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Mengajarkan kepada kami untuk kami taat kepada Tuhan. Kami tidak mempercayai benda-benda, bahkan menyembahnya. Kami tidak mempercayai hal yang lain, tetapi kami percaya pertolongan Tuhan lebih dari cukup. Mengampuni kami kalau selama ini kami bercabang dua. Kami percaya kepada Tuhan, tetapi kami masih menyimpan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apapun itu. Karena kami tahu pertolongan Tuhan, karya penebusan-Mu sudah sempurna 2000 tahun yang lalu, sehingga kami boleh selamat. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kudus sucikan hidup kami, berlayakan kami semua dimanapun kami berada. Setiap materi yang kami gunakan, entah itu roti, anggur, atau materi penggantinya, Tuhan menguduskan, menyucikannya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara boleh siapkan materi yang ada, roti dan anggur, dan saudara boleh persiapkan. Saya undang kita berdiri bersama. Mari kita bersama-sama angkat roti di tangan kanan kita, dan kita proklamirkan bahwa ini adalah tubuh Tuhan, dan kita dengar firman Tuhan yang berkata sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat untuk kita semua. Kita siapkan anggur atau materi pengganti. Kita pegang di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi. Kita dengar firman Tuhan berkata sebagai berikut. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Kristus menjadi berkat. Kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Karya penebusan-Mu sempurna bagi diri kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami terus memuji, menyembah Engkau, Allah kami satu-satunya. Dan biarlah firman-Mu membersihkan hidup kami. Firman Tuhan memperbaiki hidup kami, sehingga kami berlayak di hadapan Tuhan. Mengampuni kesalahan kami di masa yang lampau. Dan biarlah kami berkomitmen, Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Dan mampukan kepada kami, Tuhan, setiap umat-Mu. Kalau mungkin ada mereka yang selama ini masih menyimpan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, berikan keberanian, Tuhan, kemampuan untuk mereka mengambil keputusan, meninggalkan itu semua, dan tetap percaya bahwa Tuhanlah pertolongan atas hidup kami. Tuhan menyertai, Roh Kudus mulai menyertai. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan setiap umat-Mu dimanapun berada, apapun keberadaan mereka, Tuhan melawat mereka. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, Tuhan. Tuhan menolong atas setiap persoalan hidupnya. Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan pertolongan-Mu, Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang kesulitan ekonomi, Tuhan boleh menolong. Dan kami percaya, Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Setiap umat-Mu, anak-anak yang studi, Tuhan berkati studinya. Dan setiap yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan. Usahanya Tuhan berkati. Apapun yang dilakukan setiap umat-Mu dimanapun berada, Tuhan berkati. Tuhan pulihkan setiap keluarga yang ada. Kalau mungkin ada masalah, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan juga buat keadaan bangsa negara ini. Tuhan terus memulihkan, Tuhan menolong orang yang sakit. Biarlah terus disembuhkan oleh Tuhan. Program vaksinasi Tuhan menyertai. Tuhan boleh memberkati dan setiap rakyat mereka boleh mendapatkan vaksin yang baik untuk daya tahan tubuhnya. Dan di atas semua itu kami percayakan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.